Kata amin di sini punya makna jadilah demikian. Kiranya terjadilah demikian. Tetapi saudara, kata amin sebenarnya lebih daripada itu maknanya yang diajarkan oleh kitab suci kepada kita. Kata amin berakar dari bahasa Ibrani, teks asli Alkitab kita yaitu Alkitab Perjanjian Lama. Di sana muncul pertama kali di dalam Ulangan pasal 27. Di situ dikatakan amin beberapa kali sebagai tanggapan dari pesan Tuhan yang disampaikan kepada orang Israel. Salah satunya saya sampaikan kepada saudara. Di situ dikatakan terkutuklah anak yang tidak hormat kepada ibunya dan kepada papanya. Lalu disahut oleh orang Israel, amin. Dan masih banyak penggunaan lain lagi yang digunakan di dalam teks Alkitab kita. Dan dari apa yang saya katakan tadi, mengacu kepada pengakuan supaya itu jadilah demikian menurut perkenanan Allah. Jadi kata amin itu yang kita pakai adalah serapan langsung dari bahasa kitab suci Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani. Ada 3 huruf yang dipakai, yaitu alef, mem, dan nun. Lalu ditambah dengan 2 vokal, yaitu kames dan sere. Dibaca amen. Amin ini diteruskan, tidak diterjemahkan di dalam bahasa alam. Dan bahasa alam itu adalah bahasa percakapan, bahasa keseharian yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Kemudian ketika penulis Alkitab Perjanjian Baru memakai kata itu, juga tidak diterjemahkan, langsung dipakai kata amin. Jadi dalam bahasa Ibrani amin, bahasa Aramaik amin, dan di dalam bahasa Yunani juga amin. Kemudian kata ini ditarik ke dalam bahasa kita, juga katanya amin. Kata amin itu kalau ditelisik lebih dalam, terjemahannya adalah sesungguh-sungguhnya. Amin itu benar, pasti, dapat dipercaya, jadilah kehendak Tuhan demikian. Itu adalah makna daripada kata amin. Saudara, kata ini lebih dari 70 kali. Saya ulang, kata ini, kata amin, lebih dari 70 kali Tuhan Yesus gunakan. Di dalam sepanjang tulisan, baik dari PL Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 22, tidak ada seorang pun yang melebihi Tuhan Yesus menggunakan kata amin. Mungkin waktu saudara perhatiin di dalam bahasa kita, itu sering, itu jarang katanya dipakai. Iya, karena itu sudah diterjemahkan sebagai sesungguhnya. Diterjemahkan sebagai perkataan yang benar. Tetapi itu dari teks aslinya berasal dari kata amin. Dari kata amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sering mengatakan amin, lego humen. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu sering diterjemahkan dalam TB 74. Kata amin itu diterjemahkan sesungguhnya. Ada yang langsung diterjemahkan, tidak diterjemahkan, langsung menggunakan kata amin. Tetapi waktu itu mengacu kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus, seringkali di dalam TB ini diterjemahkan sesungguhnya. Jadi waktu saudara membaca kitab suci, menemukan perkataan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya, itu sebenarnya dari kata amin. Amin, lego humin. Amin, aku berkata kepadamu. Apakah cukup? Belum. Saya buktikan ada satu kata yang bagus, yang bahkan kata amin di dalam satu kalimat Tuhan Yesus dipakai 2 kali sekaligus. Itu salah satu contohnya ada dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Di sana dikatakan amin, amin. Di dalam bahasa Indonesia, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku adalah dia. Tetapi sebenarnya itu dibandingkan dengan terjemahan lain, istimewa di dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis amin, amin. Before Abraham was born, I am. Sebelum Abraham dilahirkan, aku adalah dia. Ini mengingatkan kita pada perkenalan Tuhan kepada Abraham untuk disampaikan kepada Israel. Tuhan bilang, I am who I am. Aku adalah dia yang ada. Aku adalah aku. Lalu Tuhan Yesus waktu mengacu kepada eksistensinya yang sudah ada sebelum Abraham, dia katakan, before Abraham was born,
I am. Saudara, untuk menandaskan ini, Tuhan Yesus menggunakan kata amin 2 kali di teks aslinya. Dalam terjemahan kita tidak ada dikatakan kata amin. Tapi teks aslinya mengatakan amin, amin. 2 kali Tuhan menggunakan kata itu untuk menyatakan kesungguhan dan kepastian serta konfirmasi bahwa memang dia sudah ada bahkan sebelum Papa Abraham ada. Sebelum dia lahir, Yesus sudah ada. I am, Tuhan katakan. Jadi ini mengacu kepada eksistensi daripada Tuhan kita yang sudah ada. Bahkan jauh sebelum nenek moyang Israel ada. Jauh sebelum nenek moyang rohani kita ada. Dari situ kita belajar bahwa Tuhan kita menyatakan kesejatian di dalam eksistensinya. Ini salah satu dimensi dari kesejatian kata amin. Cukup? Belum. Satu lagi. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 Tuhan katakan, inilah firman dari amin. Jadi yang tadi amin adalah sesuatu kepastian, menyatakan kesungguhan bahwa memang dia sudah demikian adanya. Sekarang Tuhan sampaikan satu langkah lebih dalam lagi. Tuhan katakan, akulah dia sang amin. Saudara, waktu kita katakan amin, Tuhan katakan, akulah amin itu. Inilah dia firman dari sang amin. Wahyu pasal 3 ayat 14. Lalu apa yang kita bisa dapatkan dari situ? Setidaknya 2 hal. Yang pertama, penggenapan semua janji Allah ada pada Yesus Tuhan kita. Saya sudah katakan tadi, dia bukan sekedar saja untuk menyatakan bahwa semua telah terjadi, digenapi di dalam dia. Justru dia adalah amin itu sendiri. Dan di dalam sang amin itu, poin yang pertama, semua digenapi akan janji Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 dikatakan kepada kita, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saya ulang kalimat ini. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebab saya dan saudara, kita boleh berkata amin oleh dia yang telah menggenapi semua itu, oleh dia yang adalah amin itu untuk mempermuliakan Allah. Sekali lagi, firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 mengatakan demikian kepada kita. Dialah ya dari semua janji Allah. Itu sebab oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Lalu yang kedua, selain penggenapan semua janji Allah, yang kedua, dari itu kita dapat memahami bahwa Yesuslah jaminan dan kepastian. Dia bukan saja kebenaran itu, dia bukan saja sebagai jalan, sebagai hidup, tetapi sekaligus Tuhan kita sebagai kepastian. Tuhan kita adalah jaminan, dan di dalam dia kita beroleh semua yang dijanjikan oleh Allah. Dan semua itu bersumber dari sang amin itu. Amin itu adalah sumber jaminan dan kepastian dari apa yang saya dan saudara imani. Segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita imani, yang kita doakan, semua itu bersumber dari sang amin. Karena di dalam dia ada jaminan, di dalam dia ada kepastian. Lalu sekarang saya sampaikan 3 implikasi penting ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah sang amin dan di dalam dia digenapi segala janji Allah. Yang pertama, kita memiliki kepastian iman. Saya dan saudara beriman kepada Allah di dalam Kristus, bukan oleh karena apa kata manusia, bukan oleh karena apa kata orang, bukan oleh karena apalagi orang yang sudah mati, tetapi kita percaya oleh karena yang mengatakan itu adalah sang amin sendiri. Dia memang sudah mati, tetapi dia sudah kalahkan kematian. Kematian ditelan, lalu kebangkitan boleh terjadi. Dia hidup seterusnya, dia hidup selama-lamanya, dan dari dialah kita memiliki kepastian iman. Saudara, apa yang dicari oleh manusia? Tuhan Yesus simpulkan 3 hal yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Apa yang dicari manusia? Jalan untuk menuju kepada kekekalan. Tuhan katakan, I am the way, sayalah jalan itu. Apa yang dicari manusia? Hidupkah supaya dia menikmati semua hidup yang Tuhan sediakan? Lebih daripada itu, hidup yang kekal. Tuhan katakan, I am the life. Akulah hidup itu. Orang mau cari kebenaran, Yesus juga katakan, akulah kebenaran itu.
ego eimi he aletheia. Tuhan katakan di dalam teks aslinya. Saudara, apa yang dicari oleh manusia? Kebenaran ada pada Tuhan. Hidup datanglah pada Tuhan. Jalan supaya menemukan keabadian, Yesuslah jawabannya. Dan Tuhan menutup kalimat yang penting itu di ayat yang sama. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. No one can come to the Father except through me. Jadi kita mau cari jalan di mana? Mau cari kehidupan di mana? Mau mendapatkan kebenaran di mana? Hanya didapatkan di dalam Yesus. Jadi dari sini kita dapat menemukan bahwa kata amin ini ternyata bergandengan tangan, berjalan bersama-sama dengan iman. Iman saya dan saudara tidak lepas dari sang amin. Iman saya dan saudara tidak lepas dari iman, dari amin yang kita sering katakan demikian. Sekali lagi, waktu saya dan saudara katakan amin, ingatlah perkataan itu muncul dari iman. Lalu iman ini diteguhkan oleh kata amin, maka bergandengan tangan berjalan mengiringi Tuhan. Dan di situ kita menemukan kepastian iman kita. Kita tidak punya iman yang hampa. Kita punya iman yang menghidupkan. Iman yang mengkoneksi kita dengan surga. Iman yang membawa kita pada hidup yang kekal. Tidak mungkin bisa dikasih oleh dunia ini. Itu hanya dapat dikasih oleh Allah. Dikasih oleh sang iman dan sang amin itu untuk saya dan saudara. Itu sebab waktu saudara berdoa, di situ ada kepastian Tuhan mendengar. Waktu saudara beriman, di situ saudara meneguhkan di dalam keaminan yang sejati. Itu yang saya sebut sebagai kesejatian iman. Lalu yang kedua implikasinya adalah kita mempunyai pengantara di dalam nama Yesus. Seperti saya katakan, dia sumber dari segala sesuatu. Bahkan dia sendiri adalah sang amin. Maka di dalam pribadi ini, Tuhan bilang berdoalah kepada Allah Bapa di sorga. Dan doa Bapa kami diajar langsung oleh Tuhan kepada kita. Dan dengan demikian kita mempunyai keyakinan, kepastian, jaminan bahwa kita punya pengantara kepada Allah yang Maha Suci. Bahkan Allah yang Maha Suci ini saya dan saudara boleh sebut, boleh panggil ya Aba, ya Bapa. Karena kita punya pengantara. Demikian pula di dalam doa-doa kita, bukan hanya kata amin kita pakai, kita juga sering mengatakan doa ini Tuhan, kami panjatkan kepada Allah di surga di dalam nama Yesus. Sudah sering mendengar doa demikian. Kita menaikkan doa, lalu di akhirnya atau di awal doa kita mengatakan di dalam nama Yesus sang amin itu, kiranya Bapa di surga mendengarkan doa-doaku. Mendengarkan doa-doa kami. Karena kita punya pengantara. Dan sebagai pengantara, dia menyiapkan satu kepastian kepada kita bahwa doa kita didengar, doa kita dijawab, tentu bukan menurut kehendak saya dan saudara, menurut perkenanan Tuhan, menurut kehendak Allah. Doa kita dijawab demikian. Tetapi poinnya, kita mempunyai pengantara antara Bapa dan manusia di bumi ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita waktu mengatakan amin, maka tidak ragu-ragu karena sang amin menjanjikan dan menjaminkan kita. Yang kedua. Yang ketiga, karena kita sudah diberikan oleh Tuhan kepastian iman sebagai kepastian pengantara dan pengantaraan, maka yang ketiga implikasinya kita harus taat dan setia. Sekali lagi saya ulang poin penting. Ini ada poin sekaligus aplikasi kepada kita. Setiap orang yang menggunakan kata amin dan di dalam perantaraan nama Yesus, orang itu harus taat, harus setia. Saudara, saya nonton ada satu perempuan yang punya masa lalu yang kelam, yang gelap. Ini dalam bahasa Inggris. Dia ditanya oleh host, "Who is Jesus for you?" Lalu dia sambil menitikkan air mata, dia menjawab pertanyaan itu. This question is the most excited to me. Pertanyaan ini sungguh menggairahkan, memberikan semangat lebih daripada yang lain kepadaku. Lalu dia lanjutkan, Jesus is my Savior. He is not only the Savior, He is my Savior. Sudah perhatikan kalimat penting dari perempuan yang punya pengalaman yang kelam ini. Yesus adalah juru selamatku pribadi. Dia tidak hanya juru selamat,
tapi secara pribadi dia jadi juru selamatku. Dia lanjutkan, dia tidak malu untuk menyampaikan pengalamannya yang gelap itu. Dan ini, ya kalau saudara sering nonton video atau YouTube dalam bahasa Inggris, kemungkinan bisa ketemu dengan interview dari perempuan yang sudah ditangkap, dimenangkan, diselamatkan oleh Tuhan ini. Lalu dia lanjutkan, dia katakan kepada Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, He is my Savior. Lalu dia lanjutkan, He saved me many times. Dia selamatkan saya berkali-kali, banyak kali. Lalu dia mulai spill satu persatu. He saved me from addiction. He saved me from homosexuality. Jadi itu luar biasa. He saved me from lust of the world. Saya kasih tahu saudara, Yesus menyelamatkan saya dari kecanduan obat-obatan terlarang. Yesus menyelamatkan saya dari homoseksual, perempuan suka perempuan. Yesus selamatkan saya dari nafsu dunia. Jesus saved me from suicide attempts. Yesus selamatkan saya dari percobaan bunuh diri berkali-kali, beberapa kali. Saudara, pengalaman ini perempuan itu bagikan dia tidak malu. Orang ini tidak malu. Satu, karena dia mempermuliakan Tuhan dengan pengalaman hidupnya. Dua, dia mau ajak dunia ini untuk datang kepada Yesus. Karena dia tahu, hanya Yesus yang bisa kasih keselamatan. Di luar sana PHP. Ada yang mengatakan jalannya di situ, kalau lakukan ini ego selamat. Semua bohong, semua PHP. Datanglah sama Yesus. Hanya Yesus yang bisa selamatkan kita dari binasa. Hanya Yesus yang bisa mengangkat kita dari tempat yang paling hina, dari keberdosaan kita yang paling tercela. Hanya Yesus yang dapat lakukan itu. Hanya Yesus yang bisa pulihkan hidup kita yang berantakan. Hanya Yesus yang bisa untuk menyembuhkan kita dari luka-luka batin, dari luka-luka kehidupan, dari kekecewaan, dari sakit hati. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Karena itu, setelah Tuhan melakukan itu kepada kita, ada jaminan keselamatan di dalamnya. Maka saudara, sekarang saatnya untuk kita pulang, taat, setia, sampai Tuhan jemput. Sekali lagi saya ulang, jikalau saya dan saudara sudah mendapatkan keselamatan di dalamnya, mendapat hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada mereka yang diselamatkannya, maka yang perlu saya dan saudara lakukan, mulai sekarang, hiduplah taat, setia, sampai Tuhan datang jemput kita, untuk menikmati kebahagiaan kekal bersamanya. Inilah kesejatian iman. Saya ulang 3 poin singkat. Implikasi waktu kita tahu Yesus adalah Sang Amin, dan sekaligus penggenap dari segala janji Allah dilimpahkan kepada kita, maka di dalamnya kita punya kepastian iman. Kita mempunyai pengantara. Lalu yang ketiga, kita harus taat, setia, sampai mati. Inilah kesejatian. Amin. Amin.